Pada video kali ini, kita akan membahas tentang konsep dasar ekonometrika. Jadi seperti kita ketahui, riset di bidang ekonomi, keuangan, manajemen, pemasaran, dan disiplin ilmu terkait lainnya itu semakin bersifat kuantitatif. Oleh karena itu, mahasiswa pada semua jurusan, hampir di semua jurusan ekonomi itu diwajibkan untuk mengambil mata kuliah ekonometrika. Jadi secara sederhana bisa kita artikan bahwa ekonometrika itu merupakan sebuah pengukuran indikator ekonomi. Namun ekonometrika itu bukan hanya sekedar pengukuran secara kuantitatif terhadap konsep-konsep ekonomi seperti PDB atau produk domestik bruto, inflasi, impor, ekspor. Namun ekonometrika juga itu bisa memiliki arti yang sangat luas, di mana secara luas ekonometrika dapat didefinisikan sebagai ilmu sosial di mana perangkat teori ekonomi, matematika, dan statistik inferensial diterapkan dalam menganalisis fenomena ekonomi. Jadi ini yang diambil dari dalam buku pengertian yang dalam buku Pujarati. Namun ada banyak juga pengertian lainnya seperti dalam Gujarati juga, dalam Samuelson dalam Gujarati juga ditemukan bahwa ekonometrika ini sebagai hasil dari suatu tinjauan tertentu tentang peran ilmu ekonomi mencakup aplikasi statistik matematik atas data ekonomi guna memberikan dukungan empiris terhadap model yang disusun berdasarkan matematika ekonomi serta memperoleh hasil berupa angka-angka. Namun secara garis besar bisa kita artikan bahwa ekonometrika itu terdiri dari 3, yaitu teori ekonomi, matematika ekonomi, dan statistika ekonomi. Jadi ekonometrika itu merupakan mata kuliah yang patut dipelajari secara persis karena ada beberapa alasan. Jadi tiga teori tadi ini, teori ekonomi, matematika, dan statistika ekonomi ini menjadi alasan kenapa kita harus belajar ekonometrika. Jadi misalnya dalam teori ekonomi kita akan membuat pernyataan atau hipotesis yang sebagian besar itu bersifat kualitatif. Contohnya teori mikroekonomi itu mengatakan bahwa dengan asumsi hal-hal lain bersifat konstan yang kita kenal dengan istilah ceteris paribus, maka kenaikan harga suatu barang atau jasa diperkirakan akan menurunkan jumlah permintaan atas barang dan jasa tersebut. Jadi teori ekonomi mendalilkan suatu hubungan yang bersifat negatif atau terbalik antara harga dan jumlah permintaan barang yang dikenal dengan istilah kita disebutnya kaidah permintaan dengan kurva yang menurun, atau secara sederhana kita sebut kaidah permintaan. Nah, akan tetapi teori itu sendiri tidak memberikan suatu ukuran dalam angka mengenai kuat lemahnya hubungan di antara kedua variabel tersebut. Jadi dalam hal lain, teori ekonomi tidak menyebutkan berapa banyak permintaan barang atau jasa yang akan naik atau akan turun sebagai akibat dari perubahan tertentu atas harga atau barang dan jasa tersebut. Oleh karena itu, ekonometrika dengan teknik analisis tertentu akan menjawab hal ini dengan memberi informasi angka numeriknya. Nah, kemudian matematika ekonomi ini juga berhubungan erat dengan bagaimana teori ekonomi dinyatakan dalam bentuk persamaan matematika tanpa melakukan verifikasi kebenaran dan dari teori tersebut. Di lain pihak, ekonometrika ingin membuktikan kebenaran teori ekonomi secara empiris. Hal ini juga berlaku untuk statistika ekonomi. Begitu pula, hanya berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dalam berbagai bentuk informasi seperti tabel, diagram, grafik, dan lain sebagainya. Tetapi tujuan statistika ekonomi tidak untuk membuktikan teori ekonomi berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Data yang diperoleh ini merupakan bahan analisis bagi ekonometrika.
ekonometrika. Nah, ekonometrika sendiri digolongkan menjadi dua, yaitu ekonometrika teoritik dan ekonometrika terapan. Nah, ekonometrika teoritik ini berkaitan dengan pengembangan metode-metode yang cocok untuk mengukur hubungan-hubungan ekonomi yang ditetapkan dalam model ekonometrika. Sedangkan ekonomi terapan itu membahas mengenai penggunaan atau penerapan metode ekonomi yang telah dikembangkan dalam ekonometrik terapan. Kendati statistik matematik menyediakan banyak perangkat yang dapat digunakan bagi pengujian teori ekonomi, namun pakar ekonometrika juga sering memerlukan metodologi khusus karena sebagian besar data ekonomi itu bersifat unik, yakni bahwa data tersebut tidak selalu dihasilkan melalui suatu eksperimen data ekonomi yang terkendali seperti halnya pakar bidang meteorologi. Pakar ekonometrika umumnya tergantung pada data yang tidak dapat dikendalikan secara langsung. Jadi data tentang konsumsi, pendapatan, investasi, tabungan, harga-harga itu yang dikumpulkan oleh instansi pemerintah maupun swasta. Pada hakikatnya bukan dihasilkan dari suatu eksperimen. Nah, pakar ekonometrika ini mengambil data ini apa adanya. Hal ini menimbulkan persoalan-persoalan khusus yang biasanya tidak dihadapi dalam statistik matematik. Lagi pula, data semacam itu mungkin mengandung kesalahan pengukuran atau mungkin juga pembulatan, dan pakar ekonometrika mungkin perlu mengembangkan metode analisis khusus guna mengatasi masalah kesalahan pengukuran tersebut. Nah, metodologinya itu untuk metode ekonometrika yang pertama itu kita mulai dari membuat pernyataan, teori, atau hipotesis. Nah, pada langkah awalnya ini, kita mencari teori ekonomi yang cocok dengan topik yang ingin kita pelajari. Dalam teori ekonomi tenaga kerja, ini ada dua hipotesis yang saling berlawanan dengan pengaruh keadaan ekonomi terhadap kesediaan orang untuk bekerja. Hipotesis tenaga kerja berkurang menyatakan bahwa apabila keadaan ekonomi memburuk yang tercermin dari naiknya angka pengangguran, banyak penganggur yang putus asa dalam mencari pekerjaan dan kemudian memilih keluar dari angkatan kerja. Sebaliknya, ada hipotesis lain lagi, yaitu hipotesis tenaga kerja bertambah. Nah, ini menyatakan bahwa apabila keadaan ekonomi memburuk, banyak tenaga kerja sekunder yang saat ini belum memasuki pasar tenaga kerja, contohnya ibu rumah tangga, terus pelajar juga bisa, mungkin memutuskan untuk masuk ke dalam angkatan kerja seandainya pencari nafkah di keluarga tersebut kehilangan pekerjaannya. Jadi sering kita temukan ada ibu rumah tangga yang jualan online, ada mahasiswa bahkan pelajar sudah aktif untuk jadi penjual. Nah, kendati pekerjaan yang didapat oleh tenaga kerja tersebut ini berupah rendah, penghasilannya dapat menutupi sebagian pendapatan yang hilang dari pencari nafkah utamanya. Jadi misalnya bapak keluarga menganggur, maka ibu rumah tangga yang dulunya itu tergolong dengan bukan mencari angkatan kerja terpaksa harus melakukan pekerjaan seperti jualan online gitu ya. Apakah kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi bertambah atau berkurang? Jadi itu akan tergantung pada kekuatan relatif antara efek tenaga kerja bertambah dan efek tenaga kerja berkurang. Bila efek tenaga kerja tadi bertambah atau hipotesis tenaga kerja tadi bertambah lebih dominan, maka tingkat partisipasi angkatan kerja akan meningkat kendati pun angka pengangguran tinggi. Sebaliknya, jika efek tenaga kerja berkurang lebih dominan, maka tingkat partisipasi angkatan kerja akan menurun. Nah, bagaimana kita dapat menyelidiki hal ini? Nah, inilah yang akan sekarang kita pelajari dan kita menjadi pertanyaan empiris untuk kita. Nah, untuk keperluan untuk menjawab pertanyaan empiris tadi, maka kita memerlukan informasi kuantitatif. Nah, informasi yang kita butuhkan itu yang pastinya data yang akan menjawab tentang pengaruh relatif tadi. Nah, ada dua variabel yang akan kita ambil, yaitu angka pengangguran dan tingkat partisipasi
Nah, data yang akan kita gunakan ini juga ada berbagai macam jenis data. Nanti akan kita bahas berikutnya. Langkah berikutnya adalah menentukan model matematis dari teori tersebut. Nah, untuk mengetahui pengaruh angka pengangguran terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah untuk menggambarkan kedua variabel tersebut dalam bentuk diagram pencar atau scatter diagram. Diagram pencar tersebut itu bermanfaat untuk memperlihatkan bahwa bagaimana korelasi antara tingkat partisipasi angkatan kerja itu berkorelasi negatif dengan angka pengangguran, yang kemungkinan menyiratkan bahwa efek tenaga kerja berkurang lebih besar daripada efek tenaga kerja bertambah sebagai tafsiran awal. Nah, kita dapat menggambar sebuah garis lurus melalui titik-titik yang terpencar dan menuliskan hubungan antara tingkat partisipasi angkatan kerja dan angka pengangguran dengan model matematis sederhana. Persamaan ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja itu berkorelasi linear dengan angka pengangguran. Beta 1 dan beta 2 itu disebut sebagai parameter dari fungsi linear, di mana beta 1 itu disebut juga dengan titik potong yang menyatakan besarnya nilai tingkat partisipasi angkatan kerja bila mana angka pengangguran selesai. Sedangkan beta 2 disebut sebagai kemiringan atau slope, yang kemiringan tersebut mengukur tingkat perubahan tingkat partisipasi angkatan kerja untuk setiap satu unit perubahan angka pengangguran. Atau secara lebih umum dapat dikatakan bahwa kemiringan atau lereng mengukur tingkat perubahan nilai variabel di sisi kiri bersamaan untuk setiap unit perubahan nilai variabel di sisi kanan bersamaan. Koefisien kemiringan beta 2 ini dapat bernilai positif apabila hipotesis tenaga kerja atau efek tenaga kerja bertambah lebih besar daripada efek tenaga kerja berkurang, atau negatif apabila efek tenaga kerja berkurang lebih besar daripada efek tenaga kerja bertambah. Jadi kalau kita perhatikan sekitar di atas ini, nah ini merupakan tingkat partisipasi angkatan kerja, dan ini merupakan angka pengangguran. Nah, berdasarkan skater di atas ini bisa kita lihat bahwa kedua variabel tersebut berkorelasi secara terbalik atau negatif. Hubungan antara keduanya itu tidaklah benar-benar linear, karena bila kita menggambar sebuah garis lurus yang melalui 23 titik data, misalnya ada 23, tidak semua titik data terletak persis di garis lurus tersebut. Jadi bisa saja titik-titik data itu ada yang berada di kisaran garis ini, skater ini. Jadi tidak serta-merta berada atau sejajar dengan garis skater ini. Nah, perlu kita ingat bahwa untuk menggambar sebuah garis lurus kita hanya memerlukan 2 titik saja. Mengapa kita ke 23 titik data tersebut tidak persis berada di garis lurus? Kita hanya yang dinyatakan dalam model matematis seperti yang kita lihat, yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja sama dengan beta 1 tambah beta 2 angka pengangguran. Jadi kita harus ingat bahwa data kita angka tenaga kerja atau angkatan kerja dan pengangguran tidak dihimpun berdasarkan percobaan. Jadi sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, di samping hipotesis tenaga kerja bertambah dan tenaga kerja berkurang, barangkali ada faktor-faktor lain lagi yang mempengaruhi keputusan orang untuk masuk ke dalam angkatan kerja. Sebagai akibatnya, hubungannya teramati antara tingkat partisipasi angkatan kerja dan angka pengangguran mungkin tidak tepat. Nah, untuk memasukkan pengaruh semua variabel lain, maka itu kita akan sebut dengan membuat model baru, yaitu memasukkan model ekonometrika, menentukan model statistik atau ekonometrik dari teori tersebut.
Jadi itulah gunanya manfaat ekonometrika gitu. Bahwa kita melihat bahwa ada faktor-faktor lain lagi yang bisa mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja selain angka pengangguran. Nah, biasanya untuk memasukkan pengaruh semua variabel lain itu kita simbolkan dengan variabel mu, sehingga kita tambahkan di sini tambah mu. Nah, di mana mu ini menyatakan faktor kesalahan acak atau sederhana disebut dengan gangguan acak. Variabel mu ini mewakili semua faktor selain angka pengangguran yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja, tetapi tidak ditunjukkan secara eksplisit di dalam model. Jadi misalnya ada variabel lain yang bisa mempengaruhi meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja, misalnya hobi atau mungkin selera seseorang, atau mungkin ada faktor lain misalnya untuk membayar utang. Nah, utang akhirnya mempengaruhi seseorang untuk mau berjualan online. Variabel gangguan acak inilah yang membedakan ekonometrika dari matematika ekonomi murni. Nah, salah satu contoh model statistik atau empiris atau ekonometri, lebih tepatnya persamaan yang ini ya. Persamaan ini merupakan salah satu contoh dari apa yang disebut model regresi linear. Nah, menjadi topik utama hari ini yaitu model semacam ini maka variabel yang terletak di ada beberapa variabel, yaitu variabel yang terletak di sisi kiri dan variabel yang terletak di sisi kanan. Variabel yang terletak di sisi kiri, persamaan ini disebut dengan variabel tak bebas atau dependent variabel. Nah, variabel yang terletak sebelah kanan itu dinamakan dengan variabel yang bersifat menjelaskan atau explanatory variable, atau kita sebut juga dengan variabel bebas, sering juga disebut dengan independent variable. Dalam analisis regresi linear, sasaran utama kita adalah menjelaskan perilaku suatu variabel, yakni variabel yang tak bebas tadi atau variabel dependent, sehubungan dengan perilaku satu atau lebih variabel lain. Dalam hal ini variabel bebas atau variabel independen, dengan memperhitungkan fakta bahwa hubungan antara semua variabel tersebut bersifat tidak pasti. Untuk model ekonometri yang itu ada tambahan gangguan acak atau biasa kita sebut dengan galat ya, mungkin kita akan lebih sebut itu dengan istilah galat. Itu adalah galat. Nah, hal ini berarti dalam persamaan sebelum adanya galat ini berarti bahwa matematika ekonomi dan ekonometrika itu merupakan dua disiplin ilmu yang bersifat saling melengkapi. Jadi kalau matematika tadi tidak menampilkan galat karena memang hanya mematematikakan teori yang ada gitu. Kemudian di dalam teori ekonometri kita menambahkan galat. Kenapa? Karena kita melihat bahwa ada faktor lain lagi yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja, di mana data yang kita peroleh itu, data awal itu tuh adalah data yang tidak dilakukan dengan sebuah percobaan, sehingga kita bisa mengantisipasi atau bisa melihat lain lagi bahwa ternyata ada variabel-variabel lain yang bisa mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja selain angka pengangguran. Nah, untuk lebih jauh lagi kita juga perlu mengingat bahwa ada hubungan yang namanya hubungan sebab akibat. Di dalam model regresi itu kita nyatakan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja adalah variabel yang tak bebas, sedangkan angka pengangguran adalah variabel bebas atau variabel yang bersifat menjelaskan. Apakah hal ini merupakan hubungan antar variabel tersebut menjadi hubungan sebab akibat? Nah, dalam hal ini, apakah angka pengangguran itu merupakan faktor penyebab, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan faktor akibat? Dengan kata lain, apakah regresi menjelaskan adanya hubungan sebab akibat? Nah, tidak perlu demikian keadaannya.
Suatu hubungan statistik itu betapapun kuat dan meyakinkan tidak dapat menentukan hubungan sebab akibat. Jadi gagasan tentang hubungan sebab akibat itu tentulah berasal dari luar ilmu statistik, yaitu pada intinya berasal dari beberapa teori yang ada. Contohnya kita teori ekonomi, hipotesis tenaga kerja berkurang yang menentukan ada tidaknya hubungan sebab akibat antara variabel tak bebas dan variabel bebas. Jika hubungan sebab akibat tidak dapat ditentukan, maka lebih tepat bila kita menyebut hubungan itu sebagai prediktif atau sebagai hubungan prediktif. Berdasarkan nilai angka pengangguran tertentu, dapatkah kita memprediksi besarnya tingkat partisipasi angkatan kerja? Langkah berikutnya adalah menaksir parameter dari model ekonometri yang sudah dipilih. Nah, bagaimana cara kita menentukan taksiran? Untuk menentukan parameter, kita menggunakan taksiran. Nah, bagaimana cara kita memperoleh angka-angka taksiran untuk kedua parameter ini? Untuk parameter beta 1 dan beta 2, maka kita akan menggunakan OLS atau ordinary least square atau bahasa Indonesia adalah metode kuadrat terkecil biasa atau metode kuadrat terkecil. Nah, nanti untuk gambaran datanya akan kita tuliskan di video selanjutnya ya. Jadi ini hanya cuma gambaran datanya. Nah, untuk taksirannya di sini kita menaksir bahwa beta 1-nya adalah 69,99 dan beta 2-nya adalah minus 0,65. Nah, untuk menambahkan persamaan kita ini adalah sebuah taksiran, maka kita akan menggunakan topi. Topi ini bisa dilambangkan bahwa persamaan ini merupakan taksiran. Nah, jadi di sini kita bisa lihat taksiran dari beta 1 70. Nah, di sini kira-kira 70 dan beta 2 itu kira-kira minus 0,65. Nah, jika angka pengangguran meningkat sebesar 1 unit, yakni 1%, maka ceteris paribus atau tingkat partisipasi angkatan kerja diperkirakan akan menurun rata-rata sekitar 0,65%. Angkatan kerja sebesar rata-rata 0,65% yang barangkali menunjukkan bahwa efek tenaga kerja berkurang lebih dominan. Kita mengatakan secara rata-rata karena keberadaan variabel galat itu sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya membuat hubungan antara tingkat partisipasi angkatan kerja dan angka pengangguran menjadi tidak begitu tepat. Sedangkan nilai 69,99 ini maksudnya adalah nilai sebesar 69,99 menunjukkan bahwa nilai rata-rata tingkat partisipasi angkatan kerja akan sebesar kira-kira 69,99% apabila angka pengangguran sebesar 0. Nah, dalam hal ini sekitar 69,99% penduduk sipil usia kerja akan memasuki angkatan kerja apabila angka pengangguran sebesar 0 atau yang disebut kondisi kesempatan kerja penuh atau full employment. Langkah berikutnya adalah memeriksa kecocokan model atau pengujian spesifikasi model. Jadi kita mau melihat seberapa cocokkah model kita yang sudah kita buat. Memang benar bahwa orang akan mempertimbangkan kondisi pasar tenaga kerja itu yang diukur dengan angka pengangguran sebelum memasuki pasar tenaga kerja. Jadi contohnya pada tahun 82, di mana pada tahun tersebut terjadi resesi. Jadi angka pengangguran sipil di Amerika Serikat itu mencapai sekitar 9,7%. Bandingkan dengan angka pengangguran pada tahun 2001 yang hanya sebesar 4,8%. Nah, orang mungkin lebih tidak tertarik masuk ke dalam pasar tenaga kerja pada saat angka pengangguran mencapai 9% dibandingkan pada waktu angka pengangguran sebesar 5%. Akan tetapi, ada faktor-faktor lain yang juga berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk masuk ke dalam angkatan kerja. Contohnya, tingkat upah atau pendapatan per jam yang berlaku di pasar tenaga kerja juga merupakan variabel penentu yang penting.
Setidaknya dalam jangka pendek, tingkat upah yang lebih tinggi dapat menarik lebih banyak pekerja ke dalam pasar tenaga kerja dengan asumsi bahwa semua hal lain tidak berubah atau ceteris paribus. Nah, untuk mengetahui bobot dari variabel tersebut, kita juga akan menggunakan data tentang rata-rata pendapatan real per jam, di mana pendapatan real itu dihitung berdasarkan harga konstan pada tahun 1982. Nah, ini persamaannya seperti ini. Tingkat partisipasi angkatan kerja ditambahkan dengan angka pengangguran dan rata-rata pendapatan real per jam. Nah, persamaan ini merupakan salah satu contoh model regresi linear berganda. Berbeda dengan persamaan yang di atasnya. Itu merupakan salah satu contoh model regresi linear sederhana. Nah, dalam model regresi dua variabel ada satu variabel bebas, sedangkan dalam model regresi berganda ada beberapa variabel bebas atau banyak. Perhatikanlah bahwa dalam model regresi berganda, persamaan yang kedua itu kita juga memasukkan faktor gangguan acak atau yang kita sebut dengan galak, karena berapapun jumlah variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model tidak akan mampu untuk menjelaskan sebelumnya tentang perilaku variabel tak bebas. Berapa banyak variabel yang dimasukkan ke dalam model regresi berganda merupakan keputusan yang harus diambil peneliti dalam situasi tertentu. Tentu saja, teori ekonomi yang mendasarinya akan menjelaskan variabel-variabel apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam model. Akan tetapi, ingatlah, selalu ada yang telah diuraikan terdahulu bahwa regresi tidak menjelaskan hubungan sebab akibat. Teori yang relevan haruslah menentukan apakah satu atau lebih variabel bebas memiliki hubungan sebab akibat dalam variabel tak bebas dengan variabel tak bebas. Nah, berdasarkan ini kita juga menggunakan taksiran. Jadi untuk regresi berganda ini juga kita menggunakan taksiran. Nah, taksirannya sudah kita temukan di bawah sini. Nah, hasil ini menarik. Kenapa menarik, teman-teman? Karena kedua koefisien kemiringan bentuk bernilai negatif, yaitu angka partisipasi bernilai negatif, angka pengangguran bernilai negatif, dan rata-rata pendapatan real per jam juga negatif. Koefisien angka pengangguran negatif menunjukkan bahwa ceteris paribus, atau yakni menganggap pengaruh dari rata-rata pendapatan per jam itu tetap tidak berubah. Kenaikan angka pengangguran sebesar 1% akan menyebabkan secara rata-rata penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 0,67%. Yang mungkin sekali lagi mendukung hipotesis tenaga kerja berkurang. Sebaliknya, dengan menganggap pengaruh angka pengangguran itu tetap tidak berubah, kenaikan rata-rata pendapatan per jam sebesar $1 akan menyebabkan secara rata-rata penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 1,4%. Apakah koefisien rata-rata pendapatan per jam ini yang bernilai negatif masuk akal dari sisi teori ekonomi? Apakah kita tidak mengharapkan koefisien bernilai positif? Semakin tinggi pendapatan per jam, maka akan semakin tinggi pula daya tarik pasar tenaga kerja. Namun, demikian kita dapat membenarkan koefisien yang negatif dengan mengingat konsep kembar dari mikroekonomi, yaitu efek pendapatan dan efek substitusi. Model mana yang akan kita pilih? Apakah persamaan yang di atas, persamaan pertama ini, ataukah persamaan yang ini? Nah, karena persamaan yang di bawah, yang kedua itu menjawab pula persamaan yang pertama, dan karena persamaan tersebut memuat dimensi tambahan, yaitu penghasilan atau rata-rata pendapatan per jam ke dalam bisnis, maka kita bisa memilih persamaan yang kedua. Namun, persamaan yang pertama itu mengasumsikan akan berhenti sampai di mana? Mengasumsikan secara implisit bahwa variabel-variabel lain di luar angka pengangguran dipertahankan itu konstan. Sebagai contoh, partisipasi angkatan kerja mungkin tidak tergantung pada
pemakaian keluarga, jumlah anak di bawah usia 6 tahun, tersedia tempat penitipan balita, kepercayaan agama, tersedia tunjangan sosial, dan lain sebagainya. Kendati pun data tentang variabel ini tersedia, kita mungkin tidak ingin memasukkan semua variabel tersebut ke dalam model, karena tujuan pengembangan model ekonometri adalah bukan untuk menangkap realitas secara keseluruhan, melainkan hanya segi-segi yang mungkin saja. Jadi bila kita memutuskan untuk memasukkan semua variabel yang mungkin ke dalam model regresi, model tersebut akan menjadi susah dipakai dan sangat tidak praktis. Model yang akhirnya dipilih haruslah merupakan replika yang cukup masuk akal dari realitas, dan sesungguhnya sekali lagi harus masuk akal. Nah, kita akan membahas masalah ini lebih lanjut, dan kita akan mengetahui sampai sejauh mana kita dapat mengembangkan sebuah model. Setelah memeriksa kecocokan model, maka berikutnya adalah menguji hipotesis yang dihasilkan dari model. Jadi kita melihat bahwa apakah hasil yang kita dapatkan ini sudah sesuai dengan hipotesis yang kita lakukan sejak awal, yaitu membuat pernyataan teori atau hipotesis. Kemudian langkah berikutnya adalah menggunakan model untuk melakukan prediksi atau peramalan. Jadi di sini kita bisa mengandaikan jika seandainya angka pengangguran itu meningkat sebanyak 100 jiwa, maka besarnya tingkat partisipasi angkatan kerja adalah 12,5. Jadi meskipun kita mengkaji metodologi ekonometri dengan menggunakan contoh dari ilmu ekonomi, seperti ini kita gunakan contoh tenaga kerja. Nah, perlu kita beritahukan atau kita tegaskan bahwa prosedur yang sama ini juga dapat digunakan untuk menganalisis hubungan kuantitatif antar variabel-variabel yang ada pada disiplin ilmu lainnya, seperti ilmu bidang politik, hubungan internasional, psikologi, sosiologi, meteorologi, kedokteran. Di berbagai disiplin ilmu lainnya itu juga menggunakan analisis regresi untuk menganalisis hubungan kuantitatif antar variabel yang sesuai pada disiplin masing-masing. Keberhasilan dari setiap analisis regresi tergantung dari ada tidaknya ketersediaan data. Oleh karena itu, kita akan membahas tentang sifat, sumber, dan keterbatasan data yang dijumpai dalam pengumpulan data. Nah, data itu sendiri, dari proses pengumpulan data dibagi menjadi data sekunder dan data primer. Nah, untuk data primer itu adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek, baik melalui metode wawancara, kuesioner, telepon, dan sebagainya. Sedangkan data sekunder adalah data yang kita peroleh dari sumber kedua, dan biasanya data ini sudah siap pakai. Nah, data sekunder ini mudah kita dapatkan dan tersebar luas di berbagai sumber. Data-data ekonomi yang dikeluarkan pemerintah, baik dari Badan Pusat Statistik maupun data dari Bank Indonesia, itu sudah tersedia lengkap. Begitu pula data-data bisnis juga sudah relatif tersedia seiring dengan banyaknya perusahaan yang sudah go public ya, semuanya serba online. Nah, dengan berkembangnya data elektronik itu maka kita bisa lebih mudah untuk mendapatkan data dengan mengakses data melalui internet. Misalnya data ekonomi yang bisa diakses melalui situs Bank Indonesia. Itu bisa kita klik www.bi.go.id. Atau data ekonomi dari negara lain, misalnya data ekonomi Amerika Serikat, itu bisa diakses dari salah satu bank sentralnya di St. Louis, yaitu Federal Reserve of St. Louis, melalui situs resminya yaitu www.stls.frb.org, atau juga dari Badan Pusat Statistik kita di Indonesia, bps.go.id. Nah, ketersediaan data ini akan mempermudah pekerjaan ekonometrika, sehingga selain data-data itu juga ada juga beberapa data-data tipe-tipe data yang bisa kita gunakan dalam analisis regresi dalam ekonometrika. Nah, data itu kita bagi menjadi 3, yaitu time series, cross section, dan pool data. Jadi kalau
data cross section, time series itu kita sebut dengan data runtun waktu. Nah, data runtun waktu ini merupakan sekumpulan observasi dalam rentang waktu tertentu. Data ini dikumpulkan dalam interval waktu secara kontinu. Misalnya data mingguan, itu biasanya harga saham, nilai tukar, atau data bulanan. Itu misalnya contoh data adalah indeks harga konsumen, atau data kuartalan, misalnya jumlah uang beredar. Ini kan per tipe tuh. Terus data tahunan, yaitu seperti data output nasional atau gross domestic product. Nah, sebagian besar studi ekonometrika dengan regresi itu menggunakan data time series, sehingga akhir-akhir ini tuh sering berkembang ekonometrika tuh khusus mengambil data time series, dikenal ekonometrika time series. Nah, berikutnya lagi yaitu data cross section. Nah, data cross section ini bahasa lainnya adalah data antar tempat atau ruang. Data ini merupakan data yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu dari sampel. Misalnya, sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik bagi seluruh penduduk Indonesia pada kurun waktu tertentu. Contoh lain adalah data sensus pertanian. Itu dilakukan dalam tahun tertentu di seluruh provinsi di Indonesia. Dari sensus pertanian ini akan didapatkan data tentang produksi padi, input yang digunakan seperti bibit, pupuk, dan tenaga kerja. Sebagaimana pada data time series, data ini juga mengandung kelemahan berkaitan erat dengan masalah heterogenitas datanya. Misalnya dalam kasus sensus pertanian untuk produksi padi, kita akan mendapatkan variabilitas data dari satu provinsi ke provinsi yang lain. Ada provinsi yang relatif besar hasilnya dan ada provinsi yang relatif kecil produksi padinya. Nah, berikutnya adalah panel data atau pool data. Data ini merupakan gabungan antara data time series dan cross section data. Misalnya, kita ingin mengetahui perkembangan harga di Indonesia. Nah, untuk mendapatkan perkembangan gambaran harga ini, maka kita bisa mengumpulkan seluruh indeks harga konsumen di seluruh Indonesia pada waktu tertentu dan kemudian digabungkan dengan data perkembangan harga masing-masing provinsi dalam kurun waktu tertentu. Oke teman-teman, sekian materi tentang konsep dasar ekonometrika. Kita akan lanjut dengan materi berikutnya di video berikutnya. Selamat belajar.